Halo semuanya, selamat datang di podcast Pendidikan Berbasis Pancasila untuk Generasi Emas. Bersama saya Aulia Rahmi. Pada podcast ini, kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan dalam pendidikan abad ke-21 yang berfokus pada peserta didik. Yuk kita mulai! Sobat pendengar, kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi, apa sih sebenarnya arti Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa? Sebagai entitas, Pancasila adalah sesuatu yang nyata dan fundamental. Ia menjadi dasar filosofis, moral, dan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila yang terdapat dalam Pancasila saling terhubung dan membentuk satu kesatuan nilai yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pondasi yang mengikat keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. Lalu sebagai identitas bangsa, Pancasila mencerminkan keunikan Indonesia di dunia internasional. Keberagaman yang harmonis, semangat gotong royong, dan toleransi adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain dan menjadi pengingat bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dirawat. Namun, di era globalisasi yang penuh tantangan, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini tetap relevan? Jawabannya ada pada pendidikan. Dan disinilah kita masuk ke topik berikutnya, profil pelajar Pancasila. Peserta didik dengan profil dan kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Dalam pendidikan abad ke-21, kita berbicara tentang generasi muda yang mampu bersaing secara global, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai bangsa. Konsep ini diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila ini adalah gambaran ideal karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi 6 dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan. Keenam dimensi tersebut adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, bagaimana semua ini diterapkan dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Pemerintah telah mengembangkan kurikulum merdeka yang berfokus pada pelibatan aktif siswa dalam proses belajar. Salah satu implementasi utamanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5. Melalui proyek ini, siswa diajak untuk belajar dari masalah nyata di masyarakat seperti isu lingkungan, keberagaman, dan keberlanjutan. Misalnya, proyek tentang pelestarian budaya lokal tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk memahami kebinekaan, tetapi juga melatih kreativitas dan kemampuan berkolaborasi. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga dihidupkan dalam praktik sehari-hari. Sobat pendengar, meskipun kita memiliki panduan yang luar biasa melalui Pancasila, pelaksanaannya tidak selalu mudah. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pendidikan benar-benar berpusat pada peserta didik, bukan sekedar memenuhi standar administratif. Selain itu, penting juga bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menjadi teladan dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang bermakna, sementara orang tua dan masyarakat mendukung melalui lingkungan yang kondusif. Namun, kita optimis. Dengan kebijakan seperti kurikulum merdeka dan komitmen bersama,
pendidikan Indonesia dapat melahirkan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan sosial. Sobat pendengar, itulah pembahasan kita tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan dalam pendidikan abad ke-21. Ingat, pendidikan bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga tentang membentuk karakter dan jati diri yang kuat. Salam hangat dan jangan lupa untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.